Dalam dinamika dunia modern yang bergerak begitu cepat, manusia seringkali terjebak dalam perlombaan mengejar pencapaian material semata. Kita melihat kemajuan teknologi yang pesat dan gedung-gedung yang menjulang tinggi, namun di sisi lain kita juga menyaksikan krisis moral dan kekosongan spiritual. Disinilah urgensi untuk kembali menata keseimbangan hidup menjadi sangat krusial. Keseimbangan antara ilmu dunia dan akhirat, serta antara akal dan budi pekerti. Ibarat seekor burung yang membutuhkan dua sayap untuk terbang tinggi, manusia membutuhkan ilmu dunia dan orientasi akhirat untuk mencapai kesuksesan yang utuh. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah alat bagi kita untuk mengelola sumber daya alam, membangun infrastruktur, dan memajukan ekonomi. Tanpa penguasaan ilmu dunia, kita akan tertinggal dan menjadi penonton di negeri sendiri. Maka, menguasai ilmu-ilmu dunia sebagai instrumen hidup adalah sebuah keniscayaan. Jika ilmu dunia memberi kita cara, maka orientasi akhirat memberi kita alasan. Kesadaran akan adanya pertanggungjawaban di akhirat menjaga kita agar tetap berada di jalur yang benar, memastikan bahwa setiap keberhasilan duniawi digunakan untuk kemaslahatan, bukan kerusakan. Maka orientasi akhirat adalah kompas yang harus senantiasa kita jaga untuk memastikan bahwa kita tidak hanya berada di jalan yang benar, tapi juga jalan yang maslahat. Kecerdasan intelektual tanpa didampingi oleh karakter yang mulia seringkali melahirkan individu yang destruktif. Sebaliknya, kebaikan hati tanpa kecerdasan membuat seseorang mudah dimanipulasi. Akal adalah anugerah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Dengan akal, kita mampu melakukan inovasi, memecahkan masalah, dan menciptakan strategi untuk kemajuan negeri. Namun, akal yang kering dari moralitas cenderung menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Di sanalah budi pekerti harus hadir sebagai pelopor integritas dan etika. Budi pekerti adalah jangkar moral. Di dalamnya terdapat kejujuran, empati, kesantunan, dan rasa tanggung jawab. Dalam konteks bernegara, budi pekerti adalah benteng utama melawan korupsi, kolusi, keserakahan, dan ketidakadilan. Mengapa keseimbangan ini begitu penting untuk sebuah pengabdian? Karena Indonesia tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang benar. Kita butuh profesionalisme yang berintegritas. Misalnya, seorang insinyur yang memiliki ilmu dunia dan budi pekerti tidak akan mengurangi kualitas bahan bangunan demi keserakahan dan keuntungan pribadi. Kita butuh pemimpin yang melayani. Seorang pemimpin yang memiliki orientasi akhirat akan memandang kekuasaan sebagai amanah, bukan sebagai privilege untuk memperkaya diri. Kita butuh ilmuwan yang manusiawi. Ilmuwan yang berinovasi menggunakan akal dan nuraninya akan menciptakan teknologi yang mempermudah hidup rakyat, bukan yang merusak lingkungan atau tatanan sosial. Keseimbangan ini menciptakan individu yang utuh. Mereka adalah orang-orang yang bekerja keras secara profesional, namun tetap tenang dan rendah hati karena landasan spiritualnya. Mereka adalah pemikir yang tajam, namun tetap memiliki hati yang lembut untuk menolong sesama. Membangun negeri bukan hanya soal angka pertumbuhan ekonomi, melainkan soal membangun manusia-manusia yang berkualitas secara lahir dan batin. Pada titik inilah pondok pesantren hadir sebagai lembaga pendidikan yang memiliki perhatian seimbang terhadap kualitas lahir dan ketenangan batin. Dengan memadukan kecemerlangan akal, keluhuran budi, penguasaan ilmu, dan keteguhan iman, pondok pesantren tidak hanya akan melahirkan manusia yang sukses secara pribadi, tetapi juga menjadi rahmat bagi lingkungan sekitar dan menjadi pilar-pilar yang kokoh bagi kemajuan negeri.